di sini kita sudah ada ya kayak mentahannya gitu. Jadi kita langsung saja kita mengcoding codingan dari kalkulator yang akan kita buat. Pertama kita masukin yang namanya adalah scanner input hmm, scanner system in. Nah, di sini kenapa kita tulis scanner input, new scanner system in, ini adalah merupakan proses instansiasi scanner kelas ke dalam variabel input. Dengan kata lain, variabel input akan berisi objek dari scanner kelas. Penjelasan ini memang agak susah dan agak rumit ya, karena kita butuh pemahaman dari materi OOP atau biasa kita sebut dengan Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek Java. Gitu. Setelah ini, sebelum kita lanjut ke yang lain, kita harus menambahkan yang namanya yaitu import Java. Nah, kenapa kita harus menambahkan ini? Karena untuk menambahkan scanner input, kita harus menggunakan import terlebih dahulu. Agar si scanner ini tuh kayak keluar gitu ya, atau bahasa lainnya apalah ya, yang mudah dimengerti gitu. Terus setelah ini kita langsung mengetik sistem out print ln. Ini kita bisa menulis dengan print saja atau dengan print ln. Coba kita menggunakan yang ln terlebih dahulu. Lalu kita sini masukkan kata kalkulator Java. Oke. Setelah ini jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Oke, lanjut. Kita tulis lagi di sininya sistem out print ln dalam kurung tanda koma. Di sini kita langsung masukin saja apa itu yang mau kita tambahkan, yaitu tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, yang pertama kita kasih apa ya? Kasih clue ya, kasih tanda. Kita bisa menandai satu. Satu ini adalah penambahan. Oke, titik koma, lanjut. Sistem out print ln dalam kurung. Di sini kita tambahkan 2, yaitu pengurangan. Oke, lanjut. Sistem out print ln dalam kurung titik 2, 3 dalam perkalian. Lanjut. Sistem print ln dalam kurung 4, yaitu pembagian. Nah, di sini kita sudah menulis yaitu tentang sistem outprint ln yang akan kita keluarkan ya, yang akan dikeluarkan pada output yang akan dikeluarkan. Jadi si sistem print ln ini kayak gimana ya? Kayak ngeprint gitu, ngeprint si kalkulator Java, terus yang ngeprint kayak satu penambahan, ngeprint kayak dua pengurangan, tiga perkalian, dan empat pembagian. Jadi nanti setelah ini kita bakalan memasukkan yaitu kayak in operator untuk memilih itu, memilih yang mau yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga, dan yang lainnya. Oke. Setelah itu kita tulis kembali sistem out print ln dalam kurung pilih operator yang mau Anda gunakan.
Nah, jadi di sini kita sistem out print ln-nya pilih operator yang mau Anda gunakan. Jadi kita nanti setelah pengodingannya ini selesai, kita tinggal nambahin aja. Misalnya kita mau milih satu, nah nanti di sini ditulis kita satu, nanti bakalan muncul tentang penambahan. Setelah itu, langsung kita tambahkan in operator input next in. Nah, oke. In operator input next in untuk memilih yang mau akan kita gunakan dari di antara keempat operator ini. Lanjut, kita tulis ulang sistem out print ln dalam kurung titik 2 masukkan angka pertama yang mau dihitung. Nah, jadi kita masukin angka pertama yang misalnya kan di sini kita mau masukin tadinya angka 1, kita mau menghitung penambahan. Berarti di sini kita harus memasukkan angka pertama yang mau dijumlahkan. Contohnya 2 dan ya setelahlah itu mau apapun itu terserah kalian. Setelah itu kita menggunakan double angka 1. Double angka 1 sini sama dengan kita tulis ulang seperti input next double turun titik 2. Nah, di sini kenapa double tapi di sini in karena double ini biar lebih kayak eh tinggi gitu angkanya yang mau dimasukin gitu kayak kan double itu kayak misalnya double lah istilah gimana ya cara ngejelasinnya gitu double tuh kayak 2 kali lipat lah contohnya gitu. Jadi di sini juga kita harus menggunakan double karena di awalnya juga double. Kalau misalnya awalnya kita pakai in berarti di akhirnya juga sini menggunakan in dan jangan lupa setelah next in i-nya ini tuh harus huruf besar sama aja yang next double juga d-nya harus huruf besar. Karena kalau misalnya kita menggunakan I, dia bakalan merah gitu. Jadi kita harus menggunakan kapital gitu, kapital I gitu. Oke. Setelah itu kita mas aduh, maaf salah. Oke. Setelah itu kita ketik lagi sistem out print ln dalam kurung titik 2 masukkan angka kedua yang mau dihitung. Oke, di sini kita pakai double lagi ya. Double angka 2 sama dengan input next double nah, kalau udah seperti ini kita langsung memasukkan double-nya, double hasilnya itu sama dengan 0. Setelah ini kita menggunakan switch hasil sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjut, kalian udah pada tahu belum sih apa itu switch dan case? Nah, di sini saya akan mau menjelaskan sedikit ya, nggak rinci gitu, kayak intinya aja. Switch case ini dalam Java itu adalah alat yang memilih blok kode untuk dieksekusi gitu, berdasarkan nilai ekspresi yang kita kasih gitu. Jadi kayak misalnya kita mau milih case 1, case 2, dan seterusnya gitu. Nanti bakalan kayak kita tuh kayak rumus-rumusnya itu. Jadi kita tinggal masukin yang tadi yang di atasnya gitu. Udah otomatis gitu. Kalau misalnya pusing bisa langsung tanyakan aja ke Pak Oman gitu. Karena saya tidak bisa menjelaskan lebih detailnya lagi gitu. Ini
Langsung aja kita masukkan hasil satu ya. Kalau semisalnya kita memilih yang satu, yang tadi. Memilih satu, ini penambahan. Ini rumusnya. Itu sama dengan angka 1 itu ditambah dengan angka 2. Misal 3 ditambah 2 hasilnya 5 itu. Oke, di sini udah kita langsung menggunakan menulis sistem out print ln dalam kurung hasil dari penambahan ya, langsung di sini kita tambah hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau milih case 1, otomatis kita mau eh, menghitung tentang penambahannya. Jadi di sini kita angka satunya kita masukkan 2, terus angka 2-nya kita masukkan misalnya 3. Dan nanti dia bakalan di print sama sistem out print ln, dan nanti hasilnya bakal muncul di sini. Jadi hasil yang akan keluar atau output yang akan keluar adalah kalau misal kita memilih dari penambahan, yaitu hasil dari penambahan sama dengan 5 gitu contohnya. Oke, di sini jangan lupa ya, setelah ini kita harus menambahkan yang namanya break itu. Break kan dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan yaitu dengan istirahat gitu ya, kayak istirahat gitu. Jadi kita kayak menyetop gitu. Kalau semisal kita milih case 1, ya udah stop hanya di case 1 aja. Tidak ke case 2, ke case 3, dan ke case yang lainnya gitu. Jadi kita jangan lupa untuk menambahkan breaknya. Oke, setelah itu kita langsung ke case 2. Case 2 sama dengan di sini kita tambahkan hasil kita tambahkan hasil sama dengan ke 1 itu dikurangi dengan apa? Kita tulis lagi sistem UN dalam kurung sama ya kayak yang di atas, yaitu hasil dari pengumuman. Dan di sini kita tambah bersama. Di sini masih sama case 3. Oke, kita turun case 3 di sini hasil dari angka 1 itu case 3 itu tadi itu tentang perkalian ya. Berarti untuk perkalian dalam komputer itu harus menggunakan yang namanya bintang, bukan kali silang gitu ya, karena itu nggak bakalan terdeteksi gitu, karena beda gitu sama penulisan manual sama komputer itu beda. Ini sama. Ini dalam angka 2. Oke. Di sini kita tulis ulang sistem oriental N dalam kurung hasil dari perkalian itu sama dengan di sini tetap tambah hasil. Oke, setelah ini kan udah ya. Oh, jangan lupa menggunakan link ya. Nah, spasi aja biar nggak acak-acak. Itu. Lanjut dulu aja, kita ke case 4. Oh, enggak. Ya.
Karena di sini apa namanya, case 4, case 4 ini kan, pembagian ya, jadi kita harus menggunakan yang namanya if dan else. If dan else itu udah kita, pelajarin. If else itu kayak semisalnya true or false gitu, kayak semisalnya bener atau salah gitu, kayak, kita misalnya masukkan nilai ini, nah ini nilainya benar atau enggak gitu ya. Ini case 4 itu tentang pembagian. Langsung kita ke angka 2 itu ouch, kerja. Ini kita tulis angka 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi, kalau semisal pembagian itu, kalau semisal angkanya 2 itu hasilnya nggak bakal ada hasilnya gitu. Jadi kayak tidak sama dengan gitu. Jadi jangan, semisal kita masukin angka keduanya itu jangan nol, selain dari nol. Jadi bebas mau masukin angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu, asalkan jangan nol. Di sini kita tambahkan tutup kurung pelawak ya, di sini langsung kita ketik lagi hasil dari angka 1 dibagi dengan angka 2. Di sini kita tulis lagi sistem, eee, pemberian ln dalam kurung hasil dari pembagian sama dengan, oh kita lupa ini ya, lupa tanda kutipnya. Kita bagi hasilnya dan jangan lupa titik. Kalau udah sini kita jangan lupa menggunakan trik. Nah setelah itu kita tutup, kita di sini tulis dengan else, kita tutup bawah lagi. Else ini kita langsung tulis sistem, eee, print ln dalam kurung, kayak misalnya kita kayak apa ya, kayak nulisin gitu loh, kalau semisalnya kita memasukkan angka 2-nya 0, berarti kita bakalan keluar si, eee, S ini gitu loh. Jadi kita, kamu tulis aja, kamu salah memasukkan angka kedua gitu ya, karena satu seperti ini, setelah itu langsung kita ke terus titik 2, terus setelah itu kita tulis di bawah titik 2, kita tulis kembali sistem, print ln dalam kurung, ini kalau semisal kita memasukkan angka selain 1, 2, dan 3. Misalnya kita mau memilih nih, memilih operator, tapi memilihnya operator 5, maka dia akan bakalan muncul si default ini gitu. Misalnya kita tulis, eee, operator yang Anda tuju sudah jalan. Oke, terus setelah ini coba di sini kita masih ada yang, ya, di sini sistemnya apa ya yang salah? Sistem out NLN langsung masukkan angka ya, tidak boleh nol. Ini sini benar, ini sini kalau apa yang salah ya? Hmm,
in passing. Ini benar, betul, benar, harus, harus, ini benar, rencana, coba kita tes. Ternyata yang salah ini. Aduh, ini ada di sini. Terus ada, ternyata kurang kurawannya, guys. Oh iya, ini kurawa ininya kita kurang ya. Sayang, ini kurang kurawa. Di sini kan udah selesai. Aduh, coba kita ulangan ya. Boleh. Nah, kita salah di sini, bos. Nah, operator. Terus, sini kita tambahkan operator. Di sini. Eh, oke.
Ya, tidak nggak ada yang merah. Oke. Berarti tadi pas error itu yang salah itu kita kurang kurawal dan di switch ini kita malah tulis hasil nol gitu aturan operator sama pembuka kurawal. Oke, langsung aja kita run. Di sini kita mau penambahan pengulangan ya. Misalnya kita mau yang ke satu, dan kita masukkan nilainya. Misalnya 2, 3, ditambah 2, itu hasilnya 25. Ya. Terus kalau misalnya kita mau eh, 2 ya, pengurangan. Sebenarnya kita mau masukin yang koma-komaan gitu ya. Misal 2,5 dikurangi 1. Itu hasilnya 1,5. Ini adalah hasilnya. Oke, coba kan jadi itu kan di bawah ya. Coba kita coba ini itu pakai print aja. Jangan pakai ln. Print, misal pakai print, ini pakai print. Oke, di sini pakai print juga. Di sini pakai print, ini pakai print. Coba kita run. Nah, dia bakalan di sampingnya. Kalau semisal print kalau print aja, kalau semisal print N, dia bakalan di bawah gitu. Oke, semisal kita mau yang ke satu, terus kita hasilnya ini 4, ditambah 4 itu hasilnya 8. Terus kita misalnya kita memilihnya ini nggak ada yang di sini, bukan satu, bukan dua, dan tiga, bukan dan 4 ya. Kita misalnya mau 6, kan otomatis gak ya, dia bakalan muncul kata ini. Masukkan angka pertama yang mau dihitung. Coba, misalnya 2, 3. Nah, apa yang ada 7 tidak ada gitu. Jadi kayak misalnya 6, kan di sini kan ada 6 gitu. Tapi masukkan angka ke pertama dan angka dua itu kan otomatis akan ada. Tapi hasilnya itu dia nggak bakalan ada jumlahnya gitu. Jadi dia nggak bakalan muncul operator yang ada 7 tidak ada, seperti itu. Oke.